Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Hansen di Jakarta. Pak Agus, perusahaan kami pemegang lisensi dari perusahaan kosmetik di Perancis. Bulan Juli 2024 ini perusahaan akan membayar royalti kepada prinsipal. Pertanyaan kepada Bapak adalah, apakah kami harus membayar pajak penghasilan atas pembayaran royalti ini? Kalau terhutang PPh, berapa dikenakan tarifnya? Bapak Hansen di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi, kalau kita lihat secara umum ya, royalti ini adalah pembayaran untuk penggunaan aset tak berwujud, ya, dan juga mencakup pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual. Nah, seperti apa hak kekayaan intelektual ini? Nah, bisa berupa merek dagang, ya, atau paten, atau desain, model, atau formula, ya, atau rumus dan sebagainya seperti itu. Nah, itu termasuk royalti, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, karena di sini perusahaan Pak Hansen bertransaksi kepada pihak vendornya berada, pemilik royaltinya adalah wajib pajak luar negeri, ya. Kita lihat dulu nih, ya, ini terutang PPh pasal 26, ya, atas royalti ini dari sisi perpajakan, karena transaksi kepada wajib pajak luar negeri. Sedangkan untuk kalau wajib pajak dalam negeri, ya, pembayaran royaltinya terutang PPh pasal 23. Nah, ini tarifnya beda nih antara tarif pasal 26 dan tarif PPh pasal 23. Nah, karena di sini transaksi dengan WP luar negeri, kita lihat lagi apakah Indonesia, ya, negara Indonesia memiliki perjanjian pajak dengan negara lawan transaksi tersebut. Nah, kebetulan kan di Prancis, ya. Kita lihat ternyata Indonesia ada memiliki perjanjian pajak nih antara Indonesia dengan Prancis. Nah, dan di perjanjian pajak itu kita lihat di pasal 12 yang terkait mengatur mengenai royalti, ya, di situ diatur, ya, tarifnya, ya, untuk tarif pengenaan PPh-nya, ya. Nah, jadi untuk pengenaan tarif PPh atas royalti ini terutang PPh pasal 26. Nah, tarifnya adalah 10%. Ya, tarifnya adalah 10% kalau kita lihat di tax treaty. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan oleh Pak Hansen, ya, kalau ingin menggunakan tarif dari tax treaty ini, ya, perusahaan Bapak harus meminta, ya, kepada lawan transaksinya untuk mengisi namanya form DGT, ya. Di sini membuktikan bahwa pihak lawan transaksi ini memang subjek pajak dari negara Prancis seperti itu. Nah, form DGT-nya ini Bapak bisa lihat di formatnya itu di Peraturan Dirjen Pajak nomor 25 tahun 2018, Pak. Ya. Nah, di sini kalau ternyata, ya, si lawan transaksi ini tidak bisa melampirkan form DGT, ya, maka perusahaan Pak Hansen wajib memotong PPh pasal 26-nya tarifnya 20%, bukan 10%. Ya. Jadi untuk dikenakan tarif yang lebih kecil, ya, tarif tax treaty, maka harus melampirkan form DGT tadi, ya. Form DGT. Kita lihat di lampirannya itu bisa lihat di lampiran Peraturan Dirjen Pajak nomor 25 tahun 2018. Nah, kalau tidak ada lampiran form DGT, Bapak mesti potong PPh-nya 20% seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, oleh perusahaan Pak Hansen. Nah, kapan batas pembayarannya, ya, untuk PPh pasal 26 ini? Nah, karena di sini perusahaan Bapak transaksinya di bulan Juli tahun 2024, ya, atas royaltinya, paling lambat PPh 26-nya, ya, atas royalti ini harus disetorkan adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi tanggal 10 Agustus, ya, tahun 2024. Nah, ini dari aspek pajak penghasilan. Nah, ternyata juga Pak Hansen mesti ada membayar PPN, Pak, ya, ada aspek pembajakan PPN. Nah, karena sistem PPN di Indonesia itu mengadopsi prinsip destinasi, ya, di mana negara yang berhak memungut PPN adalah negara tempat terjadinya konsumsi atau pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi penerapan prinsip ini salah satunya adalah berlaku untuk pembayaran royalti dari luar negeri yang mana dimanfaatkan di Indonesia. Ya, jadi di sini PPN-nya harus disetor seperti itu, ya. Nah, jadi selain Pak Hansen mesti memotong PPh pasal 26, ya,
tadi yang tarifnya 10% sesuai tax treaty, Pak Hansen pun mesti wajib melakukan penyetoran PPN ya. PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Karena di sini Indonesia menganut sistem pemajakannya adalah prinsipnya prinsip destinasi seperti itu. Nah, kapan paling lambat disetorkan ya? Untuk PPN-nya ini juga disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, jadi Bapak mesti membuat e-billing seperti itu. Nah, tapi untuk PPN ini tenang Pak ya, artinya PPN ini juga nggak serta-merta bisa menjadi biaya atau kos Bapak, perusahaan Bapak ya, tapi PPN yang pemanfaatan jasa atau barang kena pajak dari luar daerah pabean ini itu bisa dijadikan kredit pajak sih ya. Jadi mengurangi pajak keluaran ya untuk dilaporkan di SPT PPN di perusahaan Bapak seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Hansen dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.